Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Karena dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Tuhan berjanji apapun juga yang akan kita lakukan, Tuhan membuat kita berhasil. Oleh sebab itu, renungan kita pagi hari ini diberi tema harapan datangnya langit dan bumi baru. Nats pembacaannya diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Saya akan membacakan ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar kitab Wahyu, maka kita tahu bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Nah, di dalam Wahyu pasal 21 ini berbicara tentang langit dan bumi baru. Dan dikisahkan di situ di mana Rasul Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang kedua. Dalam konsep perjanjian baru, Yerusalem baru lebih menunjukkan jemaat surgawi atau umat Allah yang telah ditebus, yaitu gereja Tuhan. Sedangkan untuk ayat yang ketiga, itu menjelaskan tentang janji Allah bahwa ia akan tinggal dan hidup bersama dan umatnya untuk seterusnya dan selamanya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kata kemah berarti tempat tinggal. Istilah ini erat hubungannya dengan kemah ibadah bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke padang gurun. Kemah ibadah ini melambangkan penyertaan Allah yang setia. Tuhan Yesus disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kedatangan Kristus telah memungkinkan kita dapat bersekutu dengan Allah. Adapun ayat yang keempat menunjukkan hasil persekutuan dengan Allah, yaitu dihapuskannya air mata, kematian, perkabungan, ratap tangis, dan juga duka cita. Inilah kemenangan sejati yang melampaui seluruh kelemahan dan ketakutan manusia. Bukankah kondisi seperti inilah yang menjadi harapan segenap umat manusia di bumi? Ternyata Allah telah memberikan janji yang berupa penggenapan dari kerinduan, harapan dari manusia. Masalah terpenting ialah apakah kita telah memiliki persekutuan yang hidup dengan Allah. Perjanjian indah ini, karena jika persekutu itu ada, kebenaran janji dapat kita alami. Harapan datangnya langit dan bumi baru dan janji penyertaan Allah akan menolong kita mengatasi kekhawatiran, rasa takut, putus asa, dan tawar hati. Juga memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kita untuk menghadapi segala penderitaan di dunia ini dengan tabah dan berkemenangan. Satu-satunya jalan untuk mengalami kebenaran janji Allah dalam Alkitab adalah melalui iman kepada Kristus Yesus. Berimanlah kepadanya, mulailah sekarang. Maka daripada itu,
mari kita akan bersama-sama terus memohon agar Roh Kudus memimpin kita untuk tetap setia kepada Allah dalam segala pergumulan kita selama ada di dalam dunia ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas janji-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami tetap melihat Yerusalem baru. Sekalipun selama di dunia ini banyak hal yang menimpa hidup kami, pergumulan yang terjadi, tetapi biarlah itu tetap membuat kami iman kepadamu tidak pernah luntur, tapi kami tetap setia kepadamu. Kami juga menyerahkan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, Tuhan ikut campur tangan dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.